beautiful soul, happy soul out there. Welcome back to my channel again, Divine Vivi Reading. How are you guys? Hope you are doing great. Today's reading, saya tertrigger untuk mengikuti insight intuisi saya ya, membacakan mengenai tumpukan kartu. Pilih tumpukan kartu, kita kena perlu di energinya, energi timeless ya. Untuk pilihan kartu mengenai untuk para single, your next boyfriend or your next girlfriend, bisa jadi deh your future lover lah, gitu loh. Di sini kalian bisa pilih ada 5 liontin kristal, 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang menarik intuisi Anda, tidak usah buru-buru memilihnya. Tarik nafas, lepaskan. Videonya bisa di pause dulu ya. Terus saya jelasin dulu. Kartu pertama ini liontin kalungnya si mutiara dari selatan. Mutiara. Kemudian untuk tumpukan kartu yang kedua bisa dipilih, ini namanya lapis lazuli. Everyone, dia biru tapi birunya bergradasi. Kalau di siang hari kelihatan banget begini nih, karena saya bikin videonya malam, jadi nah tuh kita pencahayaannya kurang. Oke, lapis kartu kedua ya, kartu kedua ingat. Nah, kartu ketiga ini adalah liontin 7 cakra dengan batu kristalnya moonstone. Ini 7 cakra nih. Ya. Terusnya kemudian tumpukan kartu keempat ini sitrin, liontinnya sitrin, yang kuning ini sitrin tengah nih. Tuh, sitrin, kelihatan nggak sitrin? Terakhir ini namanya turquoise. Bilangnya turquoise ya, batu virus. Kristal virus. Nih, untuk kartu kelima. Jadi, ini kan namanya future reading masa depan. Energi yang tadi juga energi masa depan. Ya. Kalau misalnya nanti begitu saya bacain, misalnya Anda pilih nomor kartu nomor 2, terus Anda cocok, iya deh mau deh saya dapat kayak begitu, tulis aja di kolom komen ya, minta sama universe-nya I claim tumpukan kartu kedua, biar diaminkan deh gitu loh, maksudnya gitu, biar universe-nya mewujudkan gitu ya. Namanya juga usaha ya enggak guys, harus begitu, jangan saya pilih ya, I claim kartu kedua gitu. Nah, nanti kalau misalnya males bertele-tele ngelihat saya ngomong nih di sini, langsung aja lihat di timestamp-nya. Timestamp-nya itu ada di komen di deskripsi saya, ada timestamp. Nanti saya kasih menit-menitnya, ada di menit keberapa kartu ini. Karena tumpukannya bacanya lumayan banyak. Gak cuma 2 kartu, ada beberapa gitu. Oke? Tarik nafas yang panjang. Lepaskan, kita berdoa semoga reading kali ini diberkati oleh semesta, Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu dilindungi dari hal-hal yang negatif, dijaga selalu ya. Oke, let's go, jump to kartu nomor 1, mutiara. Siapa yang milih kartu nomor 1? Oke, untuk mereka yang memilih pile pertama itu mutiara, kalau kalian seorang wanita, yang akan datang kepada kalian itu in your future berdasarkan this reading, berdasarkan tumpukan pile pertama, itu adalah potensi husband, potensial menjadi suami kalian. Untuk para single ya pastinya ya, dan usianya melebihi 35 tahun, over 35. Kemudian orangnya berkecukupan. Amin. Seneng dong guys, ya kan? Orangnya berkecukupan, kemudian subur. Gimana ngejelasinnya? Subur itu bisa juga makmur secara finansial, ya. Terus ya kalau dibawa menikah, ibarat kata ya bisa memberikan keturunan kali gitu ya. Gitu loh. 1. Kalau yang milih pile nomor 1 ini adalah lelaki, yang akan datang adalah perempuan, usianya di bawah 35, orangnya itu demen action, mungkin kalau orang demen action itu orangnya tuh gercep kali gitu ya, gerak cepat gitu ya. Kemudian rambutnya itu terang
atau matanya terang. Kalau orang lokal kan jarang ya guys yang matanya tuh terang. Pasti biasanya kalau nggak pakai kontak lens yang terang-terang. Terus kalau orang lokal kan juga jarang juga yang rambutnya terang. Orang kita kan pasti rambutnya kalau nggak coklat itu hitam, atau bisa juga coklat terang. Tapi pokoknya intinya tuh rambutnya ini si wanita nanti tuh terang. Bisa juga terang coklat terang, bisa juga diwarnain, bisa juga di ombre whatsoever. Terus matanya terang, ya bisa juga dia sering pakai kontak kontak lens berwarna gitu lah maksudnya. Tuh guys ya. Kemudian orangnya ini secara energetically, di sini saya lihat ada energi Scorpio-nya kuat banget ya, akan datang tuh energi Scorpio. Kemudian Knight of Cups dan Six of Wands. Juga ada energi waternya, energi waternya juga ada. Cancer, Pisces, water apalagi sih, Pisces ya, Cancer, Pisces, Pisces. Atau juga bisa ada energi energi Wands. Di sini bisa jadi Aries, Sagittarius, Leo. Nah, tapi kalau untuk bintang nggak harus itu juga sih ya. Kalau zodiak itu dia universal, nggak harus itu. Cuman di sini saya lihat energi yang datang dominannya ini. Jadi nggak usah dipikirin masalah zodiak ya. Nah, kemudian tipikal orangnya itu pencinta, dalam arti kata senang romantis gitu loh. Romantis juga, romantically juga. Kemudian dia tipenya juga pekerja, tapi sedikit orangnya juga sedikit misterius karena ada energi Scorpio di sini. Kemudian tipikalnya itu minta diperhatiin, bisa juga sedikit baper orangnya nanti. Nah, tapi orangnya itu tipikalnya tuh fiery energy. Jadi berkata gini loh, kalau dia punya sesuatu, punya hasrat nanti itu ya, your future nih, your future calon, your future kekasih atau your future suppose bisa pasangan, bisa kekasih, bisa. Nah, tapi energi kembali lagi, energinya dia ini Six of Wands juga orangnya tuh tipe orangnya minta pengakuan. Ya, senang jadi pusat perhatian juga bisa, minta pengakuan juga bisa, senang dieluk-elukan juga bisa, senang apalagi dihargai, demen banget. Karena orangnya penakluk nanti. Waduh, jangan-jangan penakluk. Ya, penakluk hati ya. Jadi ibarat kata orangnya tuh pekerja keras juga. Kemudian orangnya tuh kalau ada sesuatu harus tercapai, ibarat kata nggak akan pernah menyerah gitu, lumayan tidak gampang menyerah orangnya. Kemudian dia baper juga, minta perhatian juga nanti, mesti kamu empok gitu loh. Jangan suka dicuekin, ngamuk. Ya nggak ngamuk sih, protes kali ya lebih tepatnya. Nah, kemudian walaupun seperti itu kelihatannya, dia juga kadang-kadang perlu waktu buat sendiri. Karena ketika dia menyendiri, sendiri bukan berarti kesepian loh guys. Ketika dia menyendiri, dia menemukan kedamaian. Ini orang nih, ya, si cewek atau si cowok nanti akan kamu temukan nanti. Nah, kemudian orangnya demen nature, ya. Kemudian orangnya demen menjaga environment, apa sih namanya, lingkungan. Bisa juga orangnya demen hiking, demen sesuatu yang berdekatan dengan nature, demen ke alam, ya mau bisa juga ke gunung, ke laut gitu loh. Sesuatu yang membawa dia tuh berhubungan dengan alam, ya. Alam ya, pokoknya keadaan alam yang peaceful itu dia seneng banget, karena orangnya juga demen menyendiri, cari ilham. Jadi ilham itu datang ketika hatinya damai. Ilham, inspirasi, whatsoever lah bahasanya. Nah, terus orangnya nih untuk dari kartu Sacred Geometry, si orang nanti yang Anda akan temui nanti, si cewek atau si cowok itu, dia orangnya empowerment, ya. Orangnya tuh demen menyemangati, demen menginspirasi orang lain. Bagus sih kartunya menurut saya, ini orangnya positif banget gitu loh. Ya, demen menginspirasi orang lain, demen mengasih masukan kepada orang lain, demen menjadi inspirasi buat yang lain. Nih orangnya nih, empowerment. Karena di sini ada kata-kata the frequency of empowerment support our bacanya ya. Jadi orangnya tuh seneng orangnya lumayan ibarat kata bijak, kalau kayak begini saya lihat sih ya, bijak. Dan dia itu demen memberikan semangat lah kepada sekitarnya untuk terus menjadi jiwa yang positif, yang pemberani. Karena dia ada kartu Six of Wands. Six of Wands ini kalau dijelasin, ini adalah victory, kemenangan.
dia selalu berpikir positif ya. Memang dia kadang-kadang kalau lagi drop dia pasti menyepi dulu, tapi dia tetap menanamkan benih-benih positivitas di dalam jiwanya. Orangnya nggak kenal takut gitu loh. Apa sih namanya, jiwanya tuh jiwa pejuang lah, kayak begitu. Nah kemudian ada romance cardnya keluar si flirt. Flirt itu karena dia ada energi waternya, energi romantically-nya. Nanti ketika kalian ketemu ini orang, dia tuh senang flirt, jadi senang ya genit-genitan sedikit sama kalian, manja-manjaan, lucu-lucuan, genit-genitan sama kamu. Jadi dia tuh pengen sesuatu relationship yang hangat selalu, yang sparknya tuh nggak hilang, yang hidup. Ya karena dia orang lumayan sensitif, pencinta, romantis gitu loh. Itu tipikalnya seperti itu. Nah terus kalau dari kata dari universe ngomong begini, universe has your back ya kartunya ya. The presence of love will always cast out of fear. Jadi orang ini kalau dia udah mengasihi kalian, ya udah, yang kita utamakan kasih sayang, rasa cinta ya. Kalau masalah ketakutan mah ngapain lu takutin, lu hadepin dong, karena jiwanya kesatria nih. Knight, kesatria. Jadi dia tuh ibarat kata walaupun nanti dia seorang wanita, tapi dia pemberani, ibarat kata bukan perempuan yang cengeng gitu loh, maksudnya gitu loh, yang terus yang merajuk gitu, no, karena energinya dari Scorpio, energy of one sama ini. Jadi orang baper, tapi bukan berarti baper yang negatif gitu loh. Kan ada tuh baper negatif yang suka kayak drama queen, dia bukan drama queen, atau dia bukan drama king gitu. Itu aja sih. Orangnya juga senang sama nature, berarti lumayan ini ya, dekat dengan alam. Kalau dekat dengan alam pasti dekat dengan Tuhan, makanya senang solitude orangnya. Solitude itu menyendiri, mencari ketenangan batin, kayak gitu loh, kayak gitu. Makanya dia diberkati, dia memiliki abundance dalam hidupnya gitu loh, karena dia selalu berpikiran maju ke depan, dan apa yang dia kerjakan tuh bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Ini untuk sang yang milih the pearl, si mutiara. Oke, ini saja untuk tumpukan kartu pertama, your future boyfriend or your future girlfriend. Lanjut ke tumpukan kartu kedua, anak-anak. Oke, sekarang yang milih tumpukan kartu kedua. Ini lapis lazuli, betul. Lapis lazuli. Ini kalau batu lapis lazuli, batu kristal lapis lazuli ini biasanya dipakai untuk kalau saya nih, kayak saya ini harusnya pakai ini. Ya, karena saya ini cakra tenggorokan saya, throat cakra saya kadang-kadang suka imbalance gitu loh. Ya, nih lapis lazuli. Oke. Go. Kalau yang milih pile kedua ini adalah wanita, yang akan datang kepada Anda adalah laki-laki. Rambutnya dark hair, bisa juga kalau grey, abu-abu, mungkin udah usia juga kali ya, atau bisa juga matanya hitam. Wah, usianya di atas 35 tahun, orangnya baik banget dan demen melindungi. Berarti udah laki-laki dewasa, guys. Saya ulang ya, wanita yang milih kartu pilihan para ladies who choose kartu nomor 2, yang datang nanti laki-lakinya dark hair, rambutnya gelap, atau kalau nggak rambutnya gelap, rambutnya orangnya abu-abu. Waduh, abu-abu berarti tua ya, tapi banyak kok orang masih umur 46 tahun rambutnya abu-abu, banyak. Kemudian matanya hitam, dark eyes, hitam bisa, coklat tua juga bisa, kayak gitu ya. Usianya di atas 35 tahun, orangnya baik, senang menanamkan kebajikan dan senang memelihara, protektor itu pelindung gitu loh. Nih guys. Oke. Kalau untuk yang milih tumpukan kartu kedua, para lelaki, yang nanti akan datang adalah calon istri, potensial calon istri, wife ya. Kemudian usianya di atas 35 tahun dan berkelimpahan, berkecukupan orangnya, dan subur. Waduh, subur lagi. Oke lah. Kita lanjut aja. Nah,
energi kartu tarotnya The High Priestess ini The High Priestess ini Major Arcana, The Crown ini kalau di kartu tarot tradisional dia string ya simbolnya, sama Knight of Pentacles. Energi yang kuat adalah energi Cancer sama energi Leo dan Earth element Earth itu Taurus, Virgo, Capricorn. Itu energi yang bisa yang dominan. Tapi yang nggak harus ini ya, nggak harus zodiak ini, bisa zodiak yang lain. Yang penting tadi ciri-ciri udah saya bacain. Nah, orangnya tipikalnya intuisinya dia tajam. Orangnya bukan lumayan, sangat dekat dengan Tuhan, dengan semesta, ya. Kalau boleh dibilang bisa juga religius, bisa juga orang yang berspiritual, orangnya knowledgeable, pengetahuan kebijaksanaan juga pengetahuan kebijaksanaan juga sangat tinggi. Orangnya sensitif, pastinya perasa, punya intuisi yang tajam, udah saya sebutin tadi ya. Tapi jiwanya sangat strong, bukan terong ya, strong. Dia sangat kuat, bijaksana, arif, kemudian melindungi, ya, melindungi yang lemah, kayak pendekar dong nih. Ya pokoknya dia demen melindungi orang-orang yang dia cintain. Terus Knight of Pentacles, orangnya grounded person, serius. Jadi kalau emang dia mau sama kamu dan dia ingin jadikan itu sebagai sesuatu yang real, dan dia tipikalnya ya akan wujudin itu, gitu loh. Bukan tipe yang gombalisme gitu tuh, enggak, gitu loh. Yang laki-laki ini yang milih kartu ini potensial jadi istri. Nah, terus orangnya breaking trail, a breakthrough is at hand. Jadi dia tuh orangnya demen gini loh. Ibarat kata ini baru tanah, terus dia bajak, dia tanam. Jadi orang yang terobosan, senang bikin terobosan baru. Ya, kemudian orangnya karena dia seorang intuisinya dia tajam, ya, bisa juga orang berspiritual juga nih wanita ini ya. Bukan wanita, orang tersebut ya. Dia itu karena dia juga orangnya punya banyak pengetahuan, baik secara duniawi ataupun secara spiritual. Dia itu bisa menyembuhkan, bisa menghealing orang dengan cara bisa jadi dia seorang practitioner Reiki, atau bisa juga dia dokter, pokoknya berhubungan dengan menghealing, menyembuhkan. Bisa juga dia orang yang berhubungan dengan ya tabib. Kok tabib zaman sekarang nggak ada kali, jarang kali ya. Saya lebih senangnya bilangnya kalau penyembuh gitu loh. Nah, terus orangnya tuh apa yang dia kerjakan, dia passion, dia sangat menyukai apa yang dia kerjakan. Angkanya 3, 4, 7, ini orang-orang banget spiritual nih. Dia tajam, feelingnya tajam, insight-nya tajam, ya. Dan dia sangat menyukai apa yang dia kerjakan saat ini. Bukan saat ini, nantinya pas kamu ketemu dia, kamu akan ketemu orang yang benar-benar mencintai apa yang dia lakukan. Nah, gilinya nih, siapapun nanti yang ketemu sama orang yang di tumpukan kartu kedua ini, mereka ini akan jadi soulmate Anda, soulmate, tuh kan. Terus karena orangnya kreatif, karena dia banyak knowledge, si orang tersebut nih, si cewek atau cowok ini nanti yang akan jadi your next boyfriend atau next ini, kalau misalnya jangan cuma jadi next boyfriend, jadi suami atau jadi istri gitu ya, nggak guys, ya kan. Nah, energi dia tuh gini, karena dia tuh terlalu banyak kreativitas, inspirasi dalam hidupnya, energi itu sangat besar, ya, dan jago manifestor. Jadi gini, ketika karena dia orangnya breakthrough, ibarat kata demen ngebajak sawah, lahan kosong, dibajak sama dia, diolah jadi sawah, dia yang menghasilkan. Jadi dia the universe support orang ini. Jadi my energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Tuh baca deh tuh guys. My energy saya menciptakan kenyataan hidup saya. Apa yang saya fokusin akan terwujud. Hey, gile nomor 2 nih, mantul sekali gitu. Oke, lanjut.
Jadi ini untuk kartu nomor 2 ya. Pilihan kartu nomor 2 silahkan diresapi lagi sebelum Anda nanti tulis di komen box, di kolom komen I claim tumpukan kartu sekian. Ya, alhamdulillah ya, dia orangnya abundant, sayang, real, kagak gombal. Ini juga bukan drama king atau drama queen. Dia bukan drama king, dia bukan drama queen. Ya, orangnya real person, otentik gitu. Oke, let's go. Tumpukan kartu yang soulmate lagi. Budemen deh kalau dapat kartu kayak gini nih. Soulmate, potensialnya soulmate. Oke, sekarang go to kartu nomor 3. Tadi yang nomor 3 pilih apa tadi yang nomor 3 milih ya? Oh, ini kartu Cakra ya. Nah, Cakra yang milih kartu nomor 3. Nah, sekarang kita ke kartu nomor 3 yang milih ini nih, apa namanya? Bukan cakra, Liontin 7 cakra ya, yang nomor 3. Tumpukan kartu nomor 3. Kalau yang milih tumpukan kartu nomor 3 ini adalah wanita, nanti yang datang your future energy ya, the future energy of your boyfriend itu orangnya light hair or light eyes. Light hair itu rambutnya terang dan matanya terang, bisa jadi orang asing. Kalau misalnya dia orang lokal, rambutnya demen diwarnain gitu. Kemudian usianya over 35 tahun, orangnya entrepreneur, pengusaha, hai tuh. Dan orangnya materialistik. Jadi urusannya dia bagaimana bukan menumpuk sih guys, menghimpun pundi-pundi kekayaannya. Nih, para wanita yang milih tumpukan kartu nomor 3. Kelihatan nggak sini tulisannya? Menurut kelihatan ya, tolong dong kelihatan dong. Nah, oke. Kemudian bagi yang memilih tumpukan kartu ke-3 adalah para lelaki, wanita yang akan datang kepada Anda adalah dark hair, dark eyes, rambutnya gelap dan matanya gelap. Mata gelap tuh kalau orang Indonesia ya, kalau dibawa ke orang Indonesia tuh bisa brown ya, dark brown, bisa mata coklat gelap atau hitam. Kalau saya lihat sih mata hitam banget nggak ada ya, masih ada kayak coklat-coklatnya gitu loh. Kemudian usianya di bawah 35 tahun, tapi tipikalnya attention seeker. Dia demen cari perhatian nih. Tuh, baca dong. Ya nggak? Kemudian orangnya immoral. Immoral tuh apa ya kalau immoral ya? Bukannya kurang moral, mungkin nyentrik kali ya, kita jangan bilang immoral deh. Mungkin kalau saya lebih senengnya energi orang nyentrik gitu loh. Agak-agak ajaib gitu loh. Tapi tidak negatif, karena saya tidak lihat negatif di sini, nggak ada, karena dia akan bertransformasi. Ya, nah energi yang saya lihat di sini Seven of Pentacle, the Green Man, sama Three of Swords. Tunggu, saya lupa. The Green Man itu kan the Fool. Energi the Fool ini kalau nggak salah itu dia energinya Aquarius. Aquarius banget kuat di situ tuh. Ya, si Aquarius. Kemudian Seven of Pentacle ada Earth element juga, Taurus, Capricorn, Virgo, sama Three of Swords bisa aja diambil energinya Aquarius juga. Dia kan air energy ya, Sword itu air energy, Aquarius, Gemini, Libra. Ulang ya. Dominan Aquarius. Kemudian Taurus, Capricorn, Virgo, juga ada Aquarius, Gemini, Libra. Ya, aku sudah sebutin tadi Gemini, Libra. Tapi zodiaknya nggak harus ini, bisa yang lain, jadi jangan dipusingin ya. Yang penting tadi nih sebutin di sini nih, itu yang harus dicamkan. Nah, kemudian orang ini tipikalnya dia bekerja, tapi kadang-kadang dia suka tidak puas dengan hasil yang dia dapatkan dari pekerjaannya. Jadi ibarat kata orangnya mungkin saya bilang kadang-kadang suka kurang gimana ya, suka kurang bersyukur mungkin apa begitu. Tapi maksudnya ya, tapi kan setiap orang itu kan pasti punya cita-cita ya. Saya tuh umur sekian maunya begini-begini. Orangnya nih kadang-kadang udah mati-matian bekerja, dia suka belum mendapatkan hasil seperti yang dia mau. Kadang-kadang dia suka down. Dia tipe orangnya seperti itu. Terus orangnya tuh the Fool. The Fool itu energi major arkana ya kalau di tarot ya. Nih the Fool. Nah, the Fool ini adalah orang yang senang berinisiasi.
ya udah, kemanapun kita berjalan, ayo aja deh. Gitu. Mungkin kesannya dia ini seperti orang yang nggak punya tujuan, tapi dia lebih senang ya udah kita let it flow, let it flow. Justru yang bagus let it flow menurut saya, karena dibanding kamu memaksakan pikiran kamu, mendingan kamu let it flow. Nah cuman kekurangannya dia, kadang-kadang dia suka gloomy ya, murung ketika yang dia upayakan tuh belum mencapai apa yang dia mau. Misalnya dia harapannya dapat 100, dapatnya cuma 70. Dia jadi suka, ini bener gak sih? Suka jadi kayak ragu sama diri sendiri, ini bener gak sih yang gue lakukan? Kok kayak begini ya? Belum sampai juga ya apa yang target goal gue. Ini suka di benaknya dia nih, ya kan? Kemudian Three of Sword, orangnya gampang patah arang, tipikalnya nanti. Orangnya gampang patah arang, gampang stres gitu loh. Ya, jadi mesti diempok-empok juga tipikalnya. Terusnya orangnya juga kadang-kadang karena dia energi ada energi air ya, energi udara, suka pelin-pelan gitu loh. Bahkan bisa pelupa juga gitu loh, suka pelupa. Ini nih yang tapi kan itu kan manusiawi ya. Mana ada manusia yang sempurna sih. Ini kan normal thing gitu loh, bukan hal yang gimana. Cuma memang dia juga pernah punya peristiwa di kehidupan sebelumnya, bukan di kehidupan sebelumnya, di peristiwa hidupnya sebelumnya pernah patah hati. Jadi itu berbekas juga ke jiwanya dia. Makanya masih suka kadang-kadang suka gloomy tuh murung. Terus udah gitu dia jadi masih suka, duh kok dapetnya segini sih, belum bisa yang seperti aku mau gitu kan. Kadang-kadang gitu karena dia untuk perlu diyakinkan lagi dalam percintaan gitu loh, karena pernah kecewa, dia harus diyakinkan lagi dalam dalam urusan percintaan untuk diyakinkan kalau ya you deserve love, kamu berhak kok jatuh cinta lagi dan dicintai dan mencintai. Nah, karena apa kayak begitu saya bisa ngomong begitu? Karena ada kartu transformasi jiwa. Si orang ini nanti nih yang akan temui ini harus bertransformasi jiwanya menjadi manusia baru, menjadi energi baru untuk jiwanya dia nanti. Ini untuk kebaikan dia loh. Karena dia energinya kebanyakan energi water itu energinya orangnya emosional. Bisa juga baper, bisa juga emosi jiwa. Kadang-kadang kalau orangnya tempernya tinggi suka keluar, wah gitu loh, gubrak, bisa begitu. Tapi kalau orangnya bisa nahan diri, dia baperan, dia tahan di hati ya. Kemudian disinilah dia harus berubah ya. Nanti kalau kamu misalnya ketemu orang seperti ini in your future, kamu ini orang kamu training supaya dia berubah sifat-sifat melodi memorinya itu ya. Dia harus berani transformasi nih, disuruh berubah. Ayo, bagasi-bagasi masa lalunya tinggalin, kita hidup di saat ini dan masa depan. Jadi hai kamu yang mau datang dalam hidupku, hai lelaki or hai wanita, ayo berubah gitu ya. Kalau saya bilang ada drama queennya juga ada drama kingnya. Ada, karena ada energi Seven of Swords, kemudian ada energi water element, kemudian ada transformasi jiwa. Gitu. Meskipun pada dasarnya orangnya asik gitu loh. Karena di sini ada kartu Ayu gitu loh. Nah, karena dia energi Aquarius juga ada banyak di sini, orangnya tuh suka berpikir masa depan. Karena terlalu masa depan harus begini, aku mau itu masa depan aku begini, gini. Jadi kadang-kadang suka nggak lihat hidup masa kini, karena pikirannya tuh udah di depan mulu. Sedangkan kita kan hidup right now, at this moment. Nah itu tuh kadang-kadang yang mesti dijewer, gitu loh. Ya hey kamu, apapun itu harus syukuri apa yang kamu dapetin saat ini, gitu loh. Karena ketika kita bersyukur akan membuka rezeki kita yang lebih besar lagi, bukan? Begitu loh kakak-kakak sekalian. Nah, tuh kan bener kan? Karena kenapa dia begitu? Di otaknya pengen kaya nih orang nih. Dan harus kaya. Kalau dia seorang entrepreneur, dia harus memiliki empire. Apa sih namanya? Business empire, kerajaan bisnis. Itu bisa tinggi, ya bagus ya. Orang seperti sih bagus gitu. Cuma kadang-kadang mesti dijewer, hello boleh sih lo aspirasi ke depan, tapi jangan gila gitu. Nah kamu ajarin tuh, ya. Terusnya karena gini, prosperity, keberlimpahan itu akan datang ketika kita selaras dengan semesta. Kalau kita nggak selaras akan sulit, even dapat pun ambiar.
dapatnya cuma sebentar, ambiarnya banyak. Makanya usahakan selaras dengan semesta gitu loh ya. Terus kedua, jangan lupa bersedekah ya, itu pasti kalau mau prosperity yang banyak ya. Jangan lupa bersedekah. Lebih baik bersedekah itu nggak usah show off, diem-diem tiba-tiba nyumbang ke yayasan mana atau bangun yayasan mana kayak gitu. Karena emang cita-cita energi yang di kartu ketiga ini pengen sukses finansial banget gitu loh. Tapi memang dari jiwanya harus ada yang di-upgrade gitu loh, untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Tapi maksudnya baik karena dia pernah punya kesedihan masa lalu, patah hati, atau pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hubungan relationship kayak gitu. Terus kedua, kartu romance ininya dibilang it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi kata universe, hai para cewek dan cewek di kartu keempat ini ya kan, kartu keempat sih, kartu ketiga, maaf kartu ketiga, nggak apa-apa kalau emang lu jatuh cinta, ya lu terima energi cinta ini, jangan takut gitu loh. Buka hati kamu lebar-lebar, terima. Karena dia seperti saya bilang, dia kan ada Three of Swords, pernah broken heart. Jadi dia suka masih curigaan gitu loh. Kalau ada orang yang masuk dalam kehidupan, dia suka curigation gitu loh. Si cowok atau si cewek ini yang akan menjadi your future boyfriend atau girlfriend gitu. Begitu ceritanya. Jadi sama universe, si orang ini disuruh, hey you ya, terima dong cinta. Jangan lu kayak orang hitung-hitungan, mau jatuh cinta aja berhitung-hitung. Ibarat kata mau berrelationship sama orang aja udah ibarat kata kayak udah pasang bendera perang dulu gitu. Jangan, karena dia masih punya luka gitu loh. Dan rasa kekhawatirannya dia berlebihan. Begitu. Orangnya kalau untuk diajakin ngomong, orangnya pinter, enak diajakin ngomong gitu loh. Cuman tetap aja dia harus bertransformasi. Nah, kemudian kartu universe-nya, universe minta sama dia, when I lean toward love, I'm led. Jadi intinya gini, universe maunya apapun yang terjadi, cewek dan cowok di tumpukan kartu energi yang ada di tumpukan kartu ketiga ini, pokoknya apapun itu, bertindaklah atas nama kasih. Kalau saya benar-benar bilangnya kasih ya, atau bertindaklah atas nama cinta. Karena ketika kamu bertindak atas nama itu, disinilah universe akan membantu gitu. Ya nggak apa-apa ya, namanya kan orang nggak ada yang sempurna ya. Tapi yang penting kan dia memang jiwanya kan jiwa petarung, dia mau sukses, pengen gemah ripah loh jinawi, which is very normal. Siapa sih yang nggak membuat kelimpahan hari gini ya kan gitu. Inilah yang milih tumpukan kartu ketiga bacaannya, readingnya. Lanjut ke kartu, mesti semangat bacain kayak gini, karena kalau semangat, message yang datang juga semangat juga. Oke, sekarang kartu keberapa tadi saya? 4 ya. 4. Siapa yang milih Citrin, anak-anak? Citrin. Siapa yang milih Citrin? Oke. Gelap nggak sih? Oke. Citrin. Oke, Citrin. Langsung aja deh ngeliat begini deh, biar nggak saya. Oke, yang milih kartu nomor 4, siapakah dia? Oke, yang milih Citrin, everybody. Citrin, saya terangin tadi lampu gelap. Oke. Waduh, gimana jawabnya? Ini orangnya, ini tipikal jiwa seseorang yang sedang mencari jati diri. Duduk. Kalau yang milih tumpukan kartu keempat adalah wanita, yang akan datang dalam kehidupan kalian adalah seorang pria usianya di bawah 35 tahun. Kemudian rambutnya itu terang dan matanya terang. Bisa jadi orang asing. Kalau bukan orang asing, bisa jadi dia seneng rambutnya diwarnain gitu loh. Kemudian atau pakai kontak lens. Laki-laki jarang pakai kontak lens ya. Jadi pokoknya antara itulah diambil energinya seperti itu. Orangnya in and out person, timbul tenggelam, on off gitu ya. Kalau nggak dijaga bisa menjadi short term relationship, karena dia jiwa yang lagi mencari jati dirinya.
Itu kalau yang milih kartu ini adalah wanita. Kalau pria yang memilih tumpukan kartu keempat ini adalah seorang pria, nanti yang datang adalah seorang wanita usianya di atas 35 tahun, orangnya pengusaha atau pekerja keras juga bisa, entrepreneur, materialistik, berjuang untuk kemapanan finansialnya, berambut terang dan bermata terang. Kalau itu orang asing nggak masalah, gampang ya mengeneralisasikannya. Tapi kalau dia orang lokal, orang kita, ya bisa jadi orangnya punya rambut terang, coklat terang, atau juga senang diwarnain dan demen pakai eye contact lens gitu loh. Oke, tuh. Nah, orang yang paling kuat sih energi Virgo. Nih, The Holy King, ini Major Arcana. Kalau di kartu tarot biasa dia namanya The Hermit. Kemudian ada Four of Pentacles dan Nine of Wands. Banyak Earth energy di sini. Taurus, Capricorn, Virgo. Kemudian ada energi fiery juga, Aries, Sagittarius, Leo. Tapi seperti saya suka tekankan, nggak harus zodiak tersebut. Tapi yang dominan energi tuh zodiak ini yang saya tarik untuk your future lover. Ya, ini energi timeless loh guys. Saya ulang, ini energi timeless, bisa diambil lagi ke satu waktu. Oke. Orangnya Four of Pentacles itu adalah orangnya ini hampir sama seperti pile kedua. Pile ketiga, maaf, pile ketiga. Gini, tapi kalau yang orang yang ini jiwanya masih bener-bener lagi bertransformasi. Lagi bermetamorfosis ya, saya bilang lebih senangnya ya, bermetamorfosis menjadi seseorang yang lebih baik. Karena apa? Dia ini masih Four of Pentacles. Four of Pentacles tuh galau ya. Kemudian dia merasa apa yang dia capai itu kurang. Secara finansial gue masih belum wow. Itu ada di benaknya dia. Dan orangnya tuh gak senang menyendiri. Mungkin meditasi, mungkin merenung, mungkin dia juga self introspeksi diri. Demen tuh orang kayak gitu. Ya, meskipun dia juga, dan kalau dia sudah memiliki keinginan, orangnya berani. Maju aja udah, nggak terjadilah. Nah, tapi orangnya juga demen kontemplasi gitu loh, terutama kalau pengen mengambil keputusan. Nah, orangnya tuh gampang drop untuk urusan kalau misalnya finansial dia kurang, kebutuhan finansial, kebutuhan materi dia, kebutuhan pokok dia tuh kurang, dia suka kesel gitu loh. Kok gini sih gitu loh. Itu. Nah, kemudian kan ada kartu dari geometriknya dia, geometri secret geometri gini. Hai kamu, hai cewek, hai cowok yang ada di tumpukan kartu keempat ini. Udahlah, kamu jalanin. Trust, there is a divine plan. Trust aja, ini ada waktunya dari Tuhan. Kalau emang waktu kamu wow gitu loh, kamu kamu berkelimpahan dahsyat gitu ya, ada waktunya. Percaya aja, jalanin aja ini gitu loh. Orangnya sih go getter kalau saya lihat. Dia kalau udah ada apa yang dia mau sih dia jalan terus, karena dia punya kombinasi energi bumi dan energi api. Bumi itu energinya menerima, ya udah deh gue terima deh ya. Tapi dia punya api itu berkobar, jadi mix gitu loh. Jadi dia bisa di satu sisi dia bisa menerima, di satu sisi kalau dia lagi punya semangat, wah dia terus aja udah hantam aja dong, mau ibarat kata mau tercabik-cabik, gue jalan terus gitu. Orangnya seperti ini. Nah, terus kedua, crown chakra. Ini orang ini tuh apa ya? Kalau saya bilang orangnya gini loh, dia ini jiwanya tua loh sebenarnya. Ya, kalau saya bilang, karena crown chakra dia tuh hidup. Orang ini nih, si cewek atau si cowok nanti akan kamu temui. Sebenarnya tuh dia jiwanya tuh dia old soul ya. Jiwa tuh jiwa udah mature banget ya. Dan dia tuh punya misi di kehidupan ini. Si orang nanti akan kamu temuin ini. Biasanya orang yang memiliki misi dalam kehidupan ini biasanya nih pasti ditempa, dibejek-bejek, digebuk-gebukin dulu sama semesta, dihajar habis-habisan. Ibarat kata tuh kalau mau ketika kayak diamond itu kan ibarat kata bener-bener di apa ya, apalagi udah diamond dari lumpur, ditempa dulu untuk jadi sebuah diamond yang indah, jadi berlian yang indah. Ini orang kayak begini, saya nggak bisa bilang dia kasihan, no, dia this is for their highest good,
Karena dia akan menjadi seseorang yang besar secara spiritual juga, secara finansial juga, dan dia memiliki misi di kehidupan ini. Ini orang nih yang calon Anda nih, bukan apa? Ya bisa calon, ya calon pacar lah ya. Gitu. Karena keluar kartu ininya, kartu apa Mbak? Mbak Mas, The Hermit. Kartu pertapanya keluar. Demen menyendiri, bisa jadi meditasi, bisa jadi tafakur, ya whatever lah yang suka mendekatkan dia sama sang pencipta. Karena dia suka banyak pertanyaan nih, orang ini suka banyak pertanyaan. Tujuan gue ngapain sih, kok mesti begini sih, kok begitu, kayak gitu banyak gitu loh. Nah kemudian keluar card ini nih, Sacred Geometry dia Divine Masculine nih. Walaupun dia kalau yang laki enak ya, energinya gampang. Tapi kalau dia wanita, dia memiliki energi divine maskulin. Maskulinitasnya tinggi walaupun dia ini kan energi. Kalau wadak atau fisik memang wanita. Tapi secara energi dia memiliki divine maskulinitas dalam jiwanya. Itu untuk si cewek. Ya, si cewek yang di sini yang ditumpukan kartu keempat ini, walaupun dia wadaknya wanita, tapi dia memiliki jiwa maskulinitas di dalam dia. Karena dia memiliki jiwa ini, maju terus, pantang mundur. Dia The Hermit, crown cakranya hidup. Crown cakra tuh mal ini loh, apa? Ubun-ubun di atas crown cakra ubun-ubun. Nah, di sini dibilang sama semesta, the frequency of divine masculine support, ya kan? To allow to express bla 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 dreams edition. Jadi ini orang memang bijaksana, ini yang kartu nomor 4 ya. Kalau saya milih ya, ini orang tuh mau semuanya seimbang, duniawi dan akhiratnya tuh seimbang, spirituali dan urusan bisnisnya seimbang gitu loh, baik secara spiritual maupun secara material dia maunya seimbang ya. Orangnya dibilang perfect sih bukannya perfect ya, dia itu pengen sesuatu tuh sesuai dengan apa serak sama dia. Kalau nggak serak dia bete gitu loh. Karena orangnya ini sangat-sangat perasa dan memang dia menerima informasi dari semesta ya. Kadang-kadang kalau jiwanya masih muda ya, dia masih suka kayak nggak yakin gitu loh. Makanya nanti kalau ketemu sama orang kayak begini, disupport aja ya. Orangnya memang nyentrik soalnya. Jangan pakai emosi, karena kalau ketemu sama orang ini pakai emosi, dijamin nggak berjalan lama, langsung bye gitu loh. Karena ide market dia juga lagi bermetamorfosis, mencari jati dirinya. Tujuan hidup gue apa sih sebenarnya? Dia tuh menjalankan sesuatu tuh pakai rasanya dia, pakai intuisinya dia. Kalau nggak pas dia nggak mau. Terus orangnya tuh ini loh, dibilang penyendiri ya. Kalau modelannya lagi friksi seperti itu ya, saya ulang lagi, kalau modelnya lagi friksi sama dia nih, sama si cewek atau sama si cowok ini, kamunya jangan langsung attack, kamunya tenang dulu gitu loh. Karena ini orang apa adanya, what he said, what she said, she said. Mungkin ucapannya mungkin ketus apa bagaimana gitu ya, mungkin bagi kamu gitu loh, tapi orangnya apa adanya, very very authentic, bukan drama king, bukan drama queen, no, dia jadi dirinya dia sendiri gitu. Ini untuk yang milih kartu keempat. Oke, jangan patah semangat dong. Ini is not a bad thing, ini pembelajaran. Kita gak apa-apa sekali, mendingan kayak begini bertumbuh bareng dibanding dapat yang wow tiba-tiba tau-tau disakitin. Ayo, ya kan? Gak ada yang sempurna, semua itu pelajaran hidup gitu loh, say. Ini untuk kartu keempat. Sekarang kita lanjut ke kartu yang kelima, terakhir ya. Kartu kelima adalah yang milih turquoise, batu biru siapa? Hai, kita lanjut ke kartu terakhir yang milih turquoise, pendan turquoise guys. Di sini kalau cowok yang milih tumpukan kartu kelima, wanita yang akan datang nanti itu tipikalnya dark hair, rambutnya gelap, atau rambutnya juga bisa abu-abu, atau matanya gelap, bola matanya itu gelap, dark eyes. Usianya di atas 35, berarti dewasa ya. Hostile and strong will. Mungkin orangnya eksentrik, kalau ngomong tuh tajam, tapi dia memiliki keinginan yang kuat ketika dia menginginkan sesuatu.
Nah, kalau misalnya laki yang nanya, perempuan yang nanya, kau cewek yang nanya, nanti tadi kan kalau laki yang nanya, sekarang kalau misalnya perempuan ya, wanita yang milih kartu nomor 5, pria yang akan datang nanti itu tipikalnya dark hair, bisa juga dark eyes, matanya gelap, orangnya bisa coklat tua atau hitam. Tapi kayak kalau saya lihat sih mata tuh gak ada hitam-hitam banget loh, paling ya hitam kecoklatan gitu loh ya. Kemudian dark hair, usianya di bawah 35 tahun, tapi punya tipikal heartbreaker atau player, dan dia kompetitor in love. Itu negatifnya ya, tapi kan itu bisa di manage. Oke, orangnya ini energi yang kuat ini sini Ace Pentacle, Six of Cups, dan The Moon. Ini kuat banget energi Pisces-nya, Pisces yang punya bintang Pisces. Nah, tapi juga ada energi bumi, elemen bumi itu ya adalah Taurus, Capricorn, Virgo, ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces ya. Tapi nggak harus necessarily zodiak itu, bisa apply ke another zodiak. Nah, orang ini tipikalnya ini grounded person dan practical. Dia ini tipikalnya maunya apa-apa sesuatu itu harus solid, harus sehat, harus grounded, harus wajar, harus realitas, harus analytical ya. Orangnya ini pekerja keras, demen bekerja, demen berkomunitas, demen menciptakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu, berkreatif gitu loh ya. Fokus sama pekerjaannya, gila kerja malah bisa menjadi nih orangnya tipikalnya. Nah, memiliki kekuatan yang kuat. Kalau punya keinginan tuh kekeh gitu loh ya, keras kepala, bisa juga diambil kayak begitu orangnya. Terus dia ini tipikalnya bisa ada Six of Cups, ada potensial soulmate di sini sama kamu. Tetapi ini orangnya bisa juga dari masa lalu kamu. Bisa jadi dia sahabat kamu atau teman kamu di SMA atau di mana, atau teman SD. Bisa juga dia orangnya apa kalau gue bilangnya CLBK ya, cinta lama belum kelar, kayak gitu. Bisa jadi orang ini adalah seperti ini. Kemudian ada bulan ini orangnya intuitif loh, dia orangnya punya feeling tajam, orangnya juga demen sesuatu yang high standar. Dia tuh kalau pikiran sesuatu standarnya tinggi gitu loh ya. Orangnya demen art, demen nulis, bisa juga kreativitasnya tuh banyak di isi otak orang ini, di isi otaknya orang ini ya kan, karena dia tuh navigating by the stars, follow your bliss. Bagi dia tuh kalau dia mengikuti hasrat hatinya atau apa yang dia sukain, tuh bagi dia tuh kebahagiaan banget gitu loh, tipikal orangnya kayak gitu. Terus dia ada kartu I'm grateful for the strength and courage, kan Archangel Michael brings to my life. Nah, ini orang tipikalnya senang bersyukur atas apa yang diterima dalam hidup. Terus dengan karena dia bersyukur, dia jadi memiliki keberanian dalam menjalani kehidupannya. Dia baik, orangnya baik sih tipikal orangnya ya. Cuman kalau nggak dikelola nih, orang ini bisa jadi tipikal player, apalagi kalau usianya masih muda. Tapi kan masih bisa di manage sama kita gitu loh. Bukan berarti ini pakem seperti ini orangnya. Kemudian kenapa dia orangnya seperti itu? Karena orang ini orangnya sangat berintegrasi, si orang tersebut nih yang kartu kelima. Orang itu benar-benar berintegrasi dan juga bijak. Dia apa-apa juga mau semuanya balance. Dia tidak suka ketika sesuatu yang tidak seimbang terjadi dalam kehidupannya. Dunia akhirat harus balance gitu loh. Yang dia mau tuh seperti itu. Karena dia juga orangnya tuh positive thinking tipikalnya, dan mau apa-apa tuh serba harmonis gitu maunya sih bapak atau ibu yang di sini nih energinya. Nah, ketika kamu nanti sudah berpacaran atau berrelationship sama dia, ini orang modelan yang maunya ngumpet dong guys, nggak usah kelihatan mane-mane, pokoknya hanya you and me aja yang tahu. Karena yang bahagia kan kita berdua, yang jadi kita berdua, bukan opini masyarakat atau opini orang lain dan whatsoever. Dia nggak mau. Bagi dia tuh udah berdua adalah momen kita berdua, kita nikmatin, retreat, disconnect from the world. Tuh maunya begitu. Kemudian tipe ke orangnya freedom, si universe bilang my fearless freedom lights up the world. Jadi si universe bilang karena lu udah tipe ke orang yang berani ya kan, ngambil keputusan, ngikutin kata hati lo, ya udah lu gituin aja
Karena your fearless sama dengan your freedom, dan lu bisa menyinari dunia. Dalam arti kata gini loh, dengan dia memiliki tipikal yang tidak penakut, yang berani seperti ini, yang nggak tergoyahkan, dia bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, menerangi kita tuh. Energi matahari, gila ya gitu. Walaupun dia orangnya tajam, kalau saya lihat sih orangnya kalau berbicara tuh apa ya, saya mungkin kalau dibilang nggak, dia bisa dibilang tajam, kalau saya lebih senang sih tegas gitu loh. Jadi tuh langsung dia ngomong sekali langsung masuk gitu ke orang yang dia tuju gitu, kayak gitu sih. Nggak, ini kartunya oke. Menurut gue ini keren gitu loh. Jadi itu aja sih. Nah, pembacaan reading your next boyfriend or your next girlfriend. Jadi guys, kalau misalnya nanti pas kamu udah baca kartu, ada yang kamu merasa suka dengan kartu itu dan pengen banget dapetin cowok seperti itu atau cewek seperti itu, langsung aja kamu tulis di komen ya, di kolom komen, bilangnya begini, I claim pile nomor berapa gitu. Misalnya kamu cocok nomor 1, I claim pile nomor 1 gitu loh saya. Tapi nggak harus, terserah kamu lah, terserah. Karena kalau kamu ngomong claim, ya di universe nanti akan berlomba-lomba untuk mewujudkannya asal kamu yakin gitu. Oke, ini energi timeless, jadi bisa dibaca kapan aja, nggak harus sekarang, karena energi yang saya tarik energi abadi, timeless, bisa dibaca atau ditarik energinya anytime kamu perlu. Well, oke. Ini reading kita ya, semoga bermanfaat, bisa menjadi insight buat kalian ya, dan bisa menjadi bahan pertimbangan ketika berrelationship sama orang tersebut. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih sudah mampir di Divine Vivi Reading. I'm sending you love and light. Semoga segalanya dipermudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan dalam menjalani pandemi, dalam menjalani hidup ini, dan pas lagi zaman pandemi ini supaya selalu diberikan kesehatan, kemudahan. I'm sending you love and light. Peace. Namaste everyone. Bye bye.